Kaisar Pedang Wuji. Pria ini adalah Kaisar Pedang Wuji. Pendekar pedang paling pemberontak di wilayah Wu 2000 tahun yang lalu. Qin Chen dan Ji Rue terkejut. Wuji Jianhuang, mereka semua pernah mendengar nama ini. Dia adalah seorang jenius dari kendo pemberontak di wilayah seni bela diri lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ketika dia berusia 30 tahun, dia menembus peringkat ke-8 Kaisar Wu dan menimbulkan sensasi di seluruh area bela diri. Tentu saja, dia lebih berbakat dalam kendo. Dia adalah pendekar pedang paling pemberontak di wilayah seni bela diri pada waktu itu. Dia pernah membunuh seorang Wu Huang di awal tahap ke-8 dengan satu pedang dalam situasi setengah langkah Kaisar Wu. Itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Faktanya, meskipun Kaisar Wu pada tahap awal tahap ke-8 tangguh, itu tidak terlalu terkemuka. Setidaknya di wilayah militer, beberapa bakat seperti itu akan muncul setiap tahun untuk memperebutkan level. Namun, membunuh Kaisar Wu awal di tahap ke-8 dengan setengah langkah kultivasi Kaisar Wu tidak cukup. Ini berarti bahwa dalam hal serangan, orang ini benar-benar lebih unggul dari Kaisar Wu biasa. Ini adalah kesenjangan kualitatif. Saat itu, ia dikenal sebagai jenius kendo pertama dalam seni bela diri. Semua orang yakin bahwa dia akan menembus ranah Kaisar Wu dan menjadi salah satu tokoh terkemuka di daratan saat itu. Tapi siapa tahu, itu adalah pendekar pedang pemberontak yang, setelah menerobos Kaisar Wu, mulai mengalami seluruh daratan, dan tidak ada berita sejak saat itu. Saat itu, muncul berbagai spekulasi di daratan. Ia diduga sedang dikejar oleh musuh-musuhnya. Beberapa orang menduga dia jatuh saat berlatih di tempat rahasia. Lebih banyak orang berpikir bahwa pria ini harus dibunuh saat masih bayi karena beberapa Kaisar Wu yang kuat tidak ingin melihat orang jenius seperti itu bangkit. Sekarang Qin Chen dan Ji Rue mengerti bahwa Kaisar Pedang Wuji jatuh dalam warisan pedang iblis. Dengan kata lain, di permukaan, warisan pedang iblis dimulai lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bahkan, beberapa orang telah memasukinya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dapat dibayangkan, bahwa Kaisar Pedang Wuji harus berusia sebelum 36 tahun ketika memasuki warisan pedang iblis. Namun, pada saat itu, dia setidaknya adalah Kaisar Wu pada awal tahap ke-8. Dengan bakatnya, jika dia memasuki warisan pedang iblis pada usia 35 atau 36 tahun, pencapaiannya akan lebih tinggi. Tapi itu sangat jenius sehingga dia jatuh di sini. Di mana warisan pedang iblis? Qin Chen dan Ji Rue menghirup AC. Mereka beruntung bisa bertahan hidup. Mereka berdua melangkah ke lantai 7 secara bersamaan dan saling mendukung. Kalau tidak, bahkan Kaisar Pedang Wuji tahun itu akan mati di sini. Meskipun mereka kuat, bagaimanapun juga mereka bukanlah Kaisar Wu. Dalam hal kekuatan tempur, tidak akan pernah ada Kaisar Pedang tak terbatas yang lebih mengerikan saat ini. Menara pedang alien, ada apa? Apakah menara pedang ini ditinggalkan oleh ras lain? Kemudian Ji Rue mengalihkan pandangannya ke baris berikut dan bergumam. Mata Qin Chen membeku. Apakah Kaisar Pedang Wuji merujuk pada iblis yang berbeda? Kekuatan mentalnya segera menembus Zhenmo Ding dan bertanya kepada pemimpin juru mudi kerangka. Namun, setelah mendengar pertanyaan Qin Chen, pemimpin juru mudi tengkorak hanya menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak orang kuat di klan iblis yang berbeda. Dia bukan yang teratas dalam daftar. Karena itu, dia tidak tahu banyak informasi rahasia. Adapun warisan dan pagoda pedang iblis, dia belum pernah mendengarnya. Jika juru mudi kerangka tahu tentang menara pedang, Qin Chen mungkin mengambil risiko melepaskannya, tetapi karena dia tidak tahu, Qin Chen tidak akan melepaskan pemimpin di depan Ji Rue. Apa yang lebih diperhatikan Qin Chen dan Ji Rue saat ini adalah kata, Mo Yao, oleh Wuji Jianhuang, yang dengan jelas memperingatkan generasi mendatang. Tapi apa yang dia maksud dengan, Mo Yao? Qin Chen, apakah kamu memperhatikan bahwa cincin penyimpanan Wuji Jianhuang telah menghilang, dan kamu tidak dapat melihat bekas luka di tubuhmu?
kata Jirue tiba-tiba. Qin Chen mengangguk. Bagaimana dia bisa tidak melihat hal-hal ini? Seperti pria yang melihat di pintu masuk sebelumnya, cincin penyimpanan pada Kaisar Pedang Wuji tidak ada di sana, dan tidak ada bekas luka di tubuhnya. Dia tidak ingin dibunuh oleh pedang seperti badai. Satu-satunya orang yang lebih dari sebelumnya adalah pedang hijau tua di depan Kaisar Pedang Wuji. Meskipun pedang hanya mengalami lebih dari 2000 tahun, itu dapat memberi orang perasaan perubahan yang tak tertandingi. Tampaknya telah datang dari zaman kuno, dan kuno. Setelah bertahun-tahun marah, bahkan hari ini, ia masih memancarkan napas samar-samar. Pedang ini luar biasa. Pedang ini seharusnya menjadi senjata Wuji Jianhuang. Ini sangat luar biasa sehingga bisa dilestarikan. Namun, tidak ada catatan bahwa Wuji Jianhuang memiliki senjata ajaib seperti itu, yang tidak kalah dengan pedang Fengjue saya. Jirue ragu, tanpa sadar menyentuh prajurit sihir hijau tua. Pada saat ini, mata Qin Chen jatuh ke wajah Wuji Jianhuang, dan kepalanya sedikit miring. Meskipun ekspresi wajahnya tidak jelas setelah lebih dari 2000 tahun, dia masih bisa merasakan kemarahan batinnya. Matanya menatap ke depan, bertemu di tempat di mana pedang kuno hijau tua itu berada. Ekspresi dan perilakunya sama sekali tidak seperti melihat senjatanya sendiri, tetapi lebih seperti melihat iblis. Gerakan tubuhnya penuh ketakutan dan kemarahan. Maksudmu? Qin Chen terkejut di dalam hatinya, dan berbalik untuk melihat Jirue menyentuh pedang kuno hijau tua. Dia dengan cepat berseru, "Tidak!" Jirue tercengang. Jari-jarinya berhenti di tempat beberapa inci dari pedang kuno berwarna hijau tua itu. Dia menatap Qin Chen dengan ragu. Pedang ini aneh. Qin Chen sedang terburu-buru. Apakah pedang ini aneh? Jirue terkejut di dalam hatinya dan dengan cepat mundur. Tetapi tepat pada saat dia mundur, cahaya kejahatan tiba-tiba akan mekar di pedang kuno hijau tua itu. Anda seperti menangis dan melolong hantu, dan langit dan bumi bergetar hebat. Di seluruh pedang kuno, angin tiba-tiba naik dan iblis bersinar. Ledakan. Lapisan ketujuh dari seluruh pagoda Jianyi tiba-tiba bergetar, seolah-olah ombak sedang menggulung. Gelombang cahaya pedang sihir hijau tua tiba-tiba menyebar, dan dengan cepat dibungkus oleh debu Chaoqin dan Jirue, mereka berubah menjadi mulut besar di baskom darah dan ingin menelannya. Apa? Qin Chen dan Jirue terkejut. Pedang ini, seperti iblis, seperti kehidupan. Itu benar-benar akan melahap mereka. Cepat, terlalu cepat, roh jahat hijau tua menyebar, cepat hingga ekstrem, sehingga dua orang tidak punya waktu untuk merespons. Bahkan batas antara kedua pedang itu langsung hancur, dan lapisan keenam dari ide pedang langit, yang menjulang tampak berkumpul bersama, membentuk pedang hitam seperti lubang hitam, menelan segalanya. Jangan kata, Mo Yao, oleh Kaisar Pedang Wuji sebenarnya berarti tidak menyentuh pedang iblis hijau tua. Pedang ini sebenarnya adalah inti dari menara ide pedang. Ketika bergetar, pedang yang berarti menara bergetar dan langit runtuh. Jie. Hijau tua itu penuh dengan roh jahat, dan ada suara melolong. Itu aneh, seperti menangis dan melolong. Rasanya seperti memiliki kehidupan, jadi mereka tidak bisa menghindarinya. Apakah Anda ingin mati di sini? Wah! Melihat bahwa roh jahat hijau tua hendak melahap kedua orang itu, pedang kuno berwarna biru di pinggang Jirue tiba-tiba keluar dari sarungnya. Sebuah pedang bersinar dan menyilaukan. Cahaya pedang meraung seperti nyanyian naga atau phoenix. Pedang kuno hijau itu disegel dan pedang itu sepertinya dihidupkan kembali. Mengetahui bahwa tuannya dalam bahaya, ia berinisiatif mengambil inisiatif untuk menemui musuh.